Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar manajemen ya. Dasar-dasar manajemen yang pertama kita bahas tentang kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Yang bersifat masif dan bernilai tinggi tentunya sangat dibutuhkan manajemen. Sebagai contoh, Eiffel, Candi Borobudur, dan lain-lain ya. Manajemen pun ada beberapa para tentang manajemennya. Yang pertama menurut Ricky Will Giffin. Ricky Will Giffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan sebagai sumber daya untuk mencapai secara efisien ya. Dan yang kedua menurut Suwarjo Purnoto, manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan organisasi dengan bekerja sama dan melalui orang-orang dan sumber lainnya. Dan yang ketiga menurut Malayu SP Hasibuan ya, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan yang cemerlang. Dan yang keempat menurut Hani Handoko, manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginvestasikan dan mencapai tujuan organisasi dengan melaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, susunan pimpinan dan pengawasan ya. Selain itu kita membahas tentang ruang dasar manajemen ya. Ruang dasar manajemen mengikuti ya, pertama lingkungan luar harus terdiri dari ya, lingkungan umum meliputi ekonomi, politik, hukum, budaya, teknologi, dan dimensi internasional seperti global dan ekonomi dan kondisi lingkungan. Lingkungan khusus meliputi milik klien, pemasok, customer, pesaing, supply, tenaga kerja, dan peran pemerintah, lembaga keuangan, dan sertifikat kerja. Yang kedua lingkungan dalam internal terdiri dari manusia, spesies dan manajemen personal ya, finansial, sumber lokasi dan kontrol, dan fisik itu kantor dan lain, dan sistem dan teknologi. Sistem nilai dan budaya dan lanjut ya, tujuan dan manfaat mempelajari dasar. Tujuan utama manajemen yaitu untuk mendapatkan hasil maksimal dengan upah minimum yang telah ditetapkan sebelumnya baik secara pribadi maupun organisasi. Tujuan utama manajemen adalah untuk mengamankan hasil maksimum dengan upah dan sumber daya minimum. Manfaat manajemen meliputi sumber daya manusia, material, dan keuangan sehingga menghasilkan hasil yang memuaskan. Melalui manfaat berbagai faktor produksi yang tepat, efisiennya dapat ditimbangkan hingga taraf yang dapat diperoleh usaha dan uang untuk pertumbuhan dan kemakmuran perusahaan. Adapun manajemen berguna untuk efisiennya dapat ditimbangkan hingga taraf yang dapat diperoleh usaha dan uang untuk pertumbuhan dan kemakmuran perusahaan. Yang lanjut ya, dan yang pembahasan khusus tentang mengolah perubahan dan penolakan dalam sebuah lingkungan organisasi perusahaan. Yang pertama itu apa itu perusahaan dan penolakan. Perusahaan adalah keadaan yang berubah di mana keadaan sekarang tidak sama dengan keadaan yang akan datang.
beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan internal dan eksternal. Ada dua. Yang pertama faktor internal, yaitu melandasi suatu perubahan dari dalam diri masyarakat sendiri, meliputi tambah dan berkurangnya penduduk, penemuan baru dan pertentangan masyarakat, dan terjadinya revolusi. Yang kedua adalah penolakan. Penolakan adalah suatu perilaku individu atau perorangan yang enggan menerima suatu perubahan yang telah diperoleh selama ini, yang dianggap mereka itu nyaman dan memberikan kesejahteraan itu sendiri. Meliputi faktor itu. Penolakan terbagi menjadi dua, yaitu datang dari individu dan kelompok dari individu. Kelompok perubahan ditolak. Yang pertama, jika perubahan tersebut mengharuskan seorang untuk berubah kebiasaannya yang sudah dilakukan sepanjang hidup, ia sudah merasa nyaman dengan kebiasaannya sehingga enggan untuk berubah. Itu yang disebut dengan penolakan. Yang kedua, jika kondisi saat ini merasa nyaman, seorang yang menolak perubahan akan tidak kepastian di masa depan. Apa itu pengelola perubahan dan penolakan? Pengelola perubahan adalah seni untuk proses di mana perubahan sistem yang dilakukan secara terkendali dan mengikuti kerangka yang kerja ditentukan para atau model sampai pada batas tertentu. Mengelola penolakan adalah suatu hal yang terjadi dalam persiapannya jika dalam suatu organisasi terjadi perubahan dan beberapa hal yang biasa mengatasi penolakan: edukasi, komunikasi, sosialisasi, partisipasi, pemberian dukungan, dan komitmen dalam membangun hubungan yang positif. Bagaimana mengelola penolakan menjadi perubahan positif dan menumbuhkan inovasi? Dengan cara edukasi, komunikasi, dan sosialisasi dengan mengelola yang positif, memberikan dukungan dan komitmen, bangun hubungan yang positif, dan menerapkan perubahan secara adil dan makmur. Dan yang lanjutnya, salah satu jenis perubahan yang dilakukan sebuah usaha bisnis. Perubahan tentunya terjadi setiap saat. Umumnya perubahan gerak dari faktor lingkungan. Secara umum dialah suatu bisnis, sebuah perusahaan ada 3 jenis perubahan. Tapi ada kita bahas suatu perubahan saja, yaitu perubahan transformasi. Struktur suatu dengan namanya struktur atau rancang suatu organisasi atau bisnis sangatlah dibutuhkan dalam perencanaan suatu bisnis yang sangat efektif dan efisien. Merupakan salah satu tuntunan organisasi, dan satu perubahan melalui strategi organisasi tersebut bisa dapat responsif mengikuti gejolak lingkungan yang selalu berubah. Dalam hal ini, mengelola perubahan dan penolakan terjadi sebuah keunggulan sangatlah berperan agar suatu bisnis berjalan dengan lancar untuk mendapatkan hasil yang lebih menguntungkan. Tujuannya agar bisnis bisa berjalan lebih efektif dan efisien, sebab struktur bisnis harus mengacu pada tujuan sumber daya yang maksimal dan berjalan dengan lancar. Dari percakapan di atas, dari yang telah saya bahas, dapat disimpulkan berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikerjakan. Kita dapat menyimpulkan bahwa dasar manajemen yang menjadikan sebuah sumber yang digunakan oleh semua orang untuk mencapai tujuan yang efisien dan efektif.
ilmu manajemen sudah ada sejak itu, dengan adanya penggunaan perbedaan prinsip-prinsip manajemen ditunjukkan untuk menyederhanakan pekerjaan manajemen dan memudahkan untuk orang berusaha di dalam suatu bisnis agar semua orang dapat menjadikan sebuah manajemen atau kegiatan masyarakat ya, pada prinsipnya bagaimana mengatur kegiatan agar berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan secara optimal sesuai yang diinginkan oleh perusahaan atau pembisnis. Oke, teman-teman, cukup sampai sini kita ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam sehat.